وبركاته. سادتنا ومشايخنا لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه يا يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hujjaj, para ustaz, para tokoh masyarakat dan sesepuh segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kembali kitab Irsyadul Ibad. Pembahasan kita masih pada bab ziarah. Zaro yazuru ziaratan, itu artinya mengunjungi. Ziarah yang dimaksud di sini adalah ziaratul kubur atau mengunjungi kuburan. Bahkan mengunjungi kuburan hanya sekedar melewati saja, tapi kita kemudian mengucapkan Assalamualaikum darul qaumil mukminin, selamatan untuk kalian wahai orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang kumpul di kuburan ini. Itu sudah sangat berarti untuk ahli kubur. Sudah sangat berarti untuk orang-orang yang ada di dalam kubur itu. Karena doa kita untuk orang-orang yang hidup ini sangat berarti. Hanya saja para ahli kubur ini tidak bisa menjawab, bisa, tapi tidak bisa memperdengarkan. Tidak bisa memperdengarkan artinya tidak bisa membuat kita jadi mendengar. Jangankan kita, yang jin aja nggak bisa mendengar, Pak. Kalau jin itu kemudian Allah izinkan untuk mendengar jawaban ahli kubur, kita ngucapin Assalamualaikum darul qaumil mukminin, rame-rame itu. Ya, ada yang dari tahun 1800, ada yang dari tahun 1900, rame-rame jawab, jin aja pada takut. Maka yang dengar siapa? Yang dengar cuma Allah dan para malaikatnya. Jin nggak bisa dengar, apalagi kita. Padahal para ahli kubur ini menjawab. Ziarah yang dimaksud ini adalah ziaratul kubur atau mengunjungi kuburan. Pembahasan kita yang lalu sudah kita ketengahkan bahwasannya ziarah kubur ini hukumnya adalah mustahab atau sangat disukai, kecuali ada pengecualian, kecuali untuk orang-orang perempuan. Memang orang-orang perempuan di sini dilarang untuk ziarah kubur. Bukannya kenapa-napa, karena khawatir nanti justru menimbulkan kesedihan untuk mereka atau menimbulkan fitnah untuk orang lain. Kalau yang ziarah kemudian jadi gak khusyuk karena perempuan, maka perempuan itu mendingan gak usah ziarah. Betul begitu kan ya? Bukannya ziarah kubur jadinya janjian jadinya. Oke, di Telaga tuh di mana? Kalau kita lewat tuh malam minggu penuh banget itu di situ. Orang di kuburan bukannya ziarah tapi berdua sama perempuan, gak boleh. Hukumnya haram. Yang berikut ini untuk perempuan. Yang berikut ini adalah pembahasan tentang bagaimana adab kita ketika kita ada di atas kuburan. Boleh nggak kita dudukin kuburan? Boleh nggak kita melangkahin kuburan? Ada pada pembahasan berikut ini di halaman 33, hadirin. Yang bawa kitab di halaman 33 itu kira-kira dari bawah ada sekitar 10 baris dari bawah. Yang khatimatun bagian tengahnya. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa muslimun la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqu thiyabahu wa takhallasa ila jildihi
fatukhallisa ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Dan dari Imam Muslim bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sungguh jika seorang di antara kalian duduk ala jamratin di atas bara, fatuhriku thiyabahu, maka bara itu membakar bajunya, fatukhallisu ila jildihi, kemudian membersihkan hingga kulit-kulitnya, baraknya hingga makan kulit, hingga makan baju, sungguh itu khairun, lebih baik, lahu untuk seseorang itu, min ayyajlisa ala qabrin, ketimbang dia duduk di atas kuburan. Larangan keras ini hadirin, larangan keras untuk orang yang duduk atau jalan di kuburan kemudian dudukin kuburan, itu nggak boleh. Kata Rasulullah, saking kerasnya larangan, kata Rasulullah, sungguh seorang di antara kalian mendingan pakai bajunya kebakar tembus sampai kulit habis itu semua baju, mendingan begitu timbang harus dudukin kuburan. Karena kuburan ini orang yang di dalam sakit. Orang yang dalam sakit, kalau kita bisa dengar itu ente gimana sih? Didudukin. Dengar itu, kalau kita bisa dengar itu merasa sakit yang didudukin. Kalau kubur. Lagi ziarah? Bukan ziarah dan sama kita aja, karena udah berani dokter. Mes-mesan. Iya. Sedangkan kita mau duduk aja cuma harus kita marhaban diri, baca kan begitu. Iya. Nah, itu gimana tuh? Diusahakan mungkin kalau kita mau duduk, jangan duduk di tengah-tengahnya itu, pinggir-pinggirannya, jangan di tengah-tengah kuburan misalnya. Iya, di nisannya. Iya, jadi pinggirannya kan begini kuburan misalnya. Di sini-sini aja nih bata-batanya, jangan di sininya. Jangan tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya itu yang dilarang tuh yang tengah-tengahnya. Kalau yang pinggir-pinggirannya aja nggak apa-apa. Yang tengah-tengahnya. Jangan dijelasin bab itu besok kalau mau ke makam lo. Makanya Ustadz Jenny jelasin tuh, kasih tahu. Boleh duduk di sini, yang dimaksud adalah dudukin itu makamnya tengah-tengahnya itu yang nggak boleh. Kalau pinggir-pinggiran kita ziarah misalnya udah padat banget ya Pak, nah itu boleh di pinggir-pinggirnya. Yang tidak diperbolehkan itu di tengah-tengahnya. Ini larangan keras, haram. Hukumnya dari Rasulullah di sini haram menduduki kuburan. Naam, dilarang. Anak-anak kita juga demikian hadirin. Ya namanya anak kecil kan belum tahu apa-apa. Kalau dia kebetulan dudukin atau ngelangkahin, jangan dilarang. Karena itu dilarang oleh Rasulullah. Wa ibnu Mandahin al-Qasim bin Mukhaymarah qala, berkata Rasulullah, la an ata'a ala asnani rumhi hatta tubida min qadami la habbu ilayya min an ata'a ala qabrin. Sabda Rasulullah ini dari Imam Ibnu Mandah, ini yang meriwayatkan hadisnya. Sabda Rasulullah bahwasannya sungguh jika aku menginjak ala asnani rumhi atas gigi-giginya tombakku, maksudnya ujung yang tajamnya itu, hatta tubida bin qadami, sehingga tombak itu melukai telapak kakiku, ahabbu, sungguh itu lebih aku sukai, ilayya, bagiku, min an ata'a ala qabrin, ketimbang aku harus melangkahi atau menginjak, ketimbang aku harus menginjak ala qabrin, di satu kubur. Wa inna rajulan, dan sungguhnya seorang laki-laki, wati'a ala qabrin, itu benar-benar telah menginjak satu kubur, wa inna qalbahu, dan sungguhnya hatinya layak dhanu, itu benar-benar sadar, terjaga. Idh sami'a sautan, ketika dia mendengar suara minal qabri, dari kuburan. Nih suaranya nih, ilaika anni wala tu'dini. Oh kaget kita orang ini. Ilaika anni wala tu'dini. Ilaika anni maksudnya engkau jangan jauh-jauh, engkau jangan lewat situ, jangan injek aku. Anni, jauh-jauh dariku. Wala tu'dini, dan jangan engkau menyakitiku. Ini sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah, sungguh aku jalan di atas tombak sampai habis telapak kakiku, sampai berdarah-darah, sampai semuanya terluka telapak kakiku. Sungguh berjalan di atas tombak itu lebih aku sukai timbang aku menginjak kuburan. Ini saking kerasnya larangan ini. Timbang harus menginjak kuburan seseorang. Sabda Rasulullah di sini kemudian dilanjutkan, ada seorang laki-laki dia menginjak kuburan, dan laki-laki itu hatinya benar-benar sadar, maksudnya bisa dilupakan oleh Allah, dan dia dengar, laki-laki itu dengar ilaika anni wala tu'tini,
kata yang dalam kubur. Yang injek dong. Gimana sih bang? Kata yang dalam kubur. Jangan bikin sakit saya dong. Saya di sini udah sakit, disakitin lagi. Naik lagi. Kalau bawa burung batang kan otomatis kita ngelakain juga tuh. Jadi posisinya gimana tuh? Ya kalau kita di tengah-tengah. Kadang-kadang kita Ya. Kita masih ngikutin posisi. Wato'a yato'u di sini nginjek artinya. Kalau melangkah dan itu apalagi darurat ya, udah nggak memungkinkan lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu masih ada jalan yang lain, ya diinjek-injek, itu nggak boleh. Jadi injek itu artinya injek-injek. Duduk itu artinya benar-benar duduk, nggak boleh. Injek-injek. Emang orang nggak punya kerjaan ya. Di Indonesia emang nggak ada, tapi di negara-negara lain mungkin ada orang yang anggap kuburan itu diziarahin bid'ah. Itu bukan cuma diinjek-injek, dihancurin kan itu. Itu gimana? Di Indonesia nggak ada, orangnya soleh-soleh. Amin ya Pak? Amin. Iya, orangnya tuh pada tahu ya, tahu adab semuanya. Amin. Tapi kalau di negeri-negeri lain mungkin ada yang menganggap bid'ah, yang menganggap ziarah itu sesat. Itu diinjek-injek kuburannya, nisannya dihancurin. Nah, yang nggak boleh di sini maksudnya nginjek atau itu. Kalau melangkah karena darurat juga, karena darurat ya nggak apa-apa. Kalau mindahin yang dasar itu masih kita pelihara, apa bagaimana? Pindahin lubang. Saya udah jadi pulang puluhan tahun, pindahin tuh kuburan. Mindahin jenazahnya. Anggaplah nggak jalan dah. Iya, bongkar. Nggak apa-apa, boleh. Ya karena pengen jaga yang baru kali ya. Boleh. Justru itu lebih memuliakan mayit ketimbang harus di situ, ketimbang harus ada di jalanan situ, kemudian dia dilangkain orang segala macam. Nah, justru lebih baik dipindahin. Kalau memang itu digusur atau memang ada bebasan tanah, apa yang dibangun mall, apalagi pengen dibangun masjid, nggak boleh, haram. Harus dipindahin dan memindahkan mayit yang udah ada atau memindahkan ini jenazah yang udah lama. Ini juga bagian dari memuliakan, ketimbang kalau tetap di situ nanti diinjek-injek, ya, tidak dihormatin. Nggak apa-apa, diperbolehkan. Nggak usah dimandiin, sholatin lagi. Makin lagi nyolatin. Pernah nyang gitu nyolatin. Langsung aja pindahin lagi. Kalau kuburan ditumpuk, Ustaz gimana? Boleh, kuburan ditumpuk itu diperbolehkan. Selama mahram ya. Selama mahram Pak Haji. Kalau bukan mahram jangan. Tapi kalau masih mahram, ibu sama anak atau bapak sama anaknya, ini kan jelas masih mahram. Tapi kalau bukan mahram itu tidak boleh. Orang lain misalnya tangga, dulu mantannya, tiba lagi sama mantu, tidak boleh. Ya. Ini malaikat mau diakal-akalin apa? Nggak ketemu kala hidup, gua gak pengen ketemu kala mati katanya. Mantannya ditempuk gak boleh. Ini larangan menginjak kuburan dan larangan duduk di atas kuburan. Tentu yang namanya darurat itu adalah pengecualian. Ad-daruratu tubihul mahdurat, kalau memang darurat. Ya. Yang darurat itu orang haram aja bisa jadi halal kalau darurat. Kita makan udah nggak ada makanan lain, adanya haram itu satu boleh kalau darurat. Asal jangan sampai nambah aja. Sampai nambah doyan sampai nambah itu. Jamaah rahimakumullah, ini menduduki kuburan kemudian menginjak-injak kuburan dilarang oleh Rasulullah dan hukumnya haram. Ini kuburan orang muslim. Bagaimana orang kafir? Orang kafir lihat-lihat dan kita menghargai perasaan keluarganya juga. Kalau itu ada keluarganya, kemudian itu juga membuat sakit hati, atau bukan hanya keluarganya, tapi juga orang lain yang merasa kurang elok atau merasa tidak sopan kalau kita menginjak, maka juga hukumnya dilarang juga. Nah, larangan ini bisa mulai dari tingkat makruh sampai tingkat haram. Artinya meskipun bukan muslim, meskipun non muslim, itu tetap harus kita hormati juga. Harus kita hormati. Iya, ada itu yang buat pacaran duduk di atas kuburan, kagak takut.
Ya setan ketemu setan, gimana jadinya? Larangan keras yang sudah pasti haramnya itu adalah untuk kuburan orang muslim. Jangan sampai kita duduk, jangan sampai kita nginjek kuburan orang muslim. Tambihani, ini ada dua pengingat. Ahaduhuma qala ashabuna. Yang pertama berkata ashabuna ay ashabus Syafi'i, yaitu ulama-ulama Syafi'i, berkata yahrumus salatu ila kuburil anbiya. Haramlah salat ila kuburil anbiya, menghadap ke kuburannya para nabi, wal auliya'i dan para wali, wasyuhada'i dan orang-orang yang mati syahid, wal ulama'i dan ulama. Haram itu tabarrukan karena mengambil barokah bidil qabri kepada orang yang memiliki kuburan, wa idhaman lahu dan mengagungkan lahu kepadanya, kepada penghuni kubur itu. Wa iqadus siraj, ini atopnya kepada yahrum. Wa iqadus siraji, dan menghidupkan lampu alal kuburi, hukumnya haram alal kuburi, atas kuburan, tabarrukan wa ta'timan bihi, karena mengambil barokah dan mengagungkan kubur itu atau sahibul kubur, ahlul kubur. Wa in qalla, dan meskipun sedikit lampunya siraj, meskipun sedikit lampunya itu tetap diharamkan. Ashabuna di sini ashabus Syafi'i, termasuknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan para ulama-ulama Syafi'i yang lain ini melarang, status larangannya haram, hukumnya sholat menghadap kuburan para nabi, para aulia, dan juga orang-orang yang mati syahid. Bahkan ulama ini haram kalau niatan sholat kita ini tabarrukan wa ta'ziman lahu. Niat sholat ini karena kita ngambil barokah dan juga memuliakan orang itu, memuliakan nabi, memuliakan para wali, pokoknya memuliakan yang ada dalam kuburan. Tujuannya hukumnya ke situ haram. lah. Kalau tujuannya ke situ. Kalau tujuannya tujuan sholat, kalau tujuan sholatnya itu adalah ngambil barokah dan juga memuliakan wali tersebut atau memuliakan nabi tersebut, maka hukumnya haram menurut ulama Syafi'i, tidak boleh. Nah, ada orang ketinggalan sholat jenazah, atau di makam salah satu jenazahnya, dia sholat itu apa boleh gitu? Sholat di atas kuburan jenazah. Iya, karena dia terlambat sholat di rame-rame gitu di masjid. Setelah di makam baru dia sholat, dia sholatin. Ya. Itu kan ibarat kata berarti udah di makam tuh. Satu, sholat jenazah itu hukumnya lain dengan sholat yang dimaksud di sini. Sholat jenazah. Nah, saya katakan di sini yang tidak boleh itu sholat. Sholat yang tidak dibolehkan di sini adalah sholat, entah sholat 5 waktu, entah sholat sunnah mutlak. Tapi tujuannya memuliakan ini wali atau memuliakan ini nabi, maka nggak boleh. Karena sholat harus lillahi ta'ala. Nah, kalau sholat jenazah gimana? Sholat jenazah hukumnya makruh sampai haram. Ada yang mengatakan haram. Terus gimana kalau udah terlambat? Sholat gaib aja. Sholat gaib aja. Kalau harus di atas kuburan haram. Meskipun itu sholat jenazah. Iya. Satu rombongan. Dia telat. Iya. Ada yang larangannya itu mungkin ada yang sampai makruh. Karena beda, dia bukan sholat yang dimaksud di sini. Kalau sholat jenazah maka larangannya makruh atau bahkan sampai haram, ada yang melarang. Jadi ada yang protes. Oh, gak terima amplop soalnya kalau nggak. Iya. Tanggung jawab dia. Tanggung jawab. Ini dia nanya yang di makam. Maka si Anu kan dibagi juga, kok kagak datang, terlambat. Iya. Sholat juga, gitu. Ya itu urusan lain kalau gitu mah. Jadi udah di booking ya dari awal. Biar jangan tegang ya. Jadi ngaji biar nggak tegang. Ya. Nah, di luar itu semua hukumnya itu haram sholat jenazah di atas kuburan, atau ada yang mengatakan makruh. Ini juga sebaiknya ditinggalkan. Jadi gimana siasatnya? Ya siasatnya sholat gaib aja. Sholat gaib itu boleh dari masjid, boleh dari jauh, boleh dari rumah, bahkan nggak harus menghadap ke arah kuburan itu, apa-apa. Sholat gaib, habis sholat gaib direkam, komod. Oh iya. Saat direkam habis sholat gaib, nih udah sholatnya sah ya, sah, ya kan, menerima amplop dia. Amplop masalahnya.
Kalau niatnya ngambil barokah Nabi atau wali, niatnya untuk memuliakan Nabi atau wali itu dia sholat sebagaimana biasa ya sujud, ya kemudian ruku, itu kan berarti sujud kepada orang itu, maka hukumnya haram. Nah, bagaimana kalau nggak ada niat itu, tapi kebetulan emang madhabnya madhab kuburan. Lah kita di Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi kan madhab siapa? Madhab Rasulullah kan. Kalau bukan yang sebelah mimbar, sebelah sini. Yang sebelah sininya ya. Yang sebelah sini, yang sebelah kiri kita atau sebelah kanan mimbar, itu kan makam Rasulullah. Itu menghadap Rasulullah, menghadap juga Sayyidina Abu Bakar, menghadap Sayyidina Umar. Ada 3 jasad di situ. 3 jasad yang mulia. Nah, kita di situ kebetulan memang mengarah ke situ, maka nggak apa-apa. Boleh. Yang nggak diperbolehkan itu kalau ujuk-ujuk sholat emang niatnya ke situ, lah kiblatnya kemana? Ya kiblatnya ada di sono, kuburan di sini, dia sholatnya malah pada kuburan, itu nggak boleh. Malah kuburan tujuannya ngambil barokah sama wali, ini nggak boleh, haram hukumnya. Kalau kebetulan arahnya sama seperti di Masjid Nabawi misalnya, kita sholat itu diperbolehkan. Iya, dan mata kayak begini kan di belakang banyak kuburan, ada sembahyang begini kan. Iya. Di sana banyak kuburan. Iya kan kebetulan nggak apa-apa, boleh. Di sini kuburan ya ada. Iya. Orang tua kan haji dulu. Ya, alhamdulillah. Ya, bukan. Ke masjidnya sebelum ada dia meninggal kan udah ada masjid. Kebetulan seperti itu nggak apa-apa. Kebetulan arahnya sama dengan arah kiblatnya, boleh, nggak apa-apa. Dan niat kita juga memang niat lillahi ta'ala. Mustaqbilalnya kan mustaqbilal kiblat kan, bukan mustaqbilal kubur, bukan kan, bukan madhab kuburan kan kita. Mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala, boleh, nggak apa-apa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tentang iqadus siraj atau menghidupkan lampu. Menghidupkan lampu di makam, di kuburan, meskipun kuburannya para wali atau kuburannya para nabi, meskipun itu juga hukumnya haram di sini. Hukumnya haram wa in qalla, meskipun sedikit. Dengan catatan hadirin. Dengan catatannya, ilatnya di situ, keharaman di situ adalah idaatul mal atau menyia-nyiakan harta, mubazir. Itu lampu buat apa kalau nggak dipakai? Tapi selama itu ada kemaslahatan dan ada orang yang ngambil manfaat dengan lampu itu, dia lagi tadarus di kuburan, dia lagi ngapal. Tuh bocah santri kalau ngapal di kuburannya Gus Dur, Wiro, emang pada ngapal, pada belajar di situ. Jangan kan di kuburan Gus Dur, di sini di Kiai Amin Sarbini itu pada di kuburan. Kalau mau cepet ngapal, di kuburan ngapalin misalnya ada lampu, nah memang lampunya buat bocah belajar, nggak apa-apa, boleh. Karena tujuannya adalah untuk manfaat orang yang hidup, nggak apa-apa. Ada orang yang hidup di situ ambil manfaat lampu buat baca Quran, buat ziarah, boleh. Yang nggak boleh itu kalau semata-mata dihidupkan karena untuk takziman tadi, karena untuk memuliakan atau tabarrukan, ngalap barakah dari itu, dari ahli kubur atau dari para wali itu, maka hukumnya haram kalau hanya sekedar itu. Di wali-wali, kuburan-kuburan para wali, makam-makam para wali itu terang. Kalau udah pada datang ziarahnya diterangin juga, ada lampunya, terang banget. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, karena ada yang ngambil manfaat. Yang nggak boleh itu kalau sia-sia. Yang ziarah kagak, kan nyalain aja buat dia. Ya, dia bikin lampion, dia bikin lampu. Ini yang nggak boleh, menyia-nyiakan harta atau mubazir ini. Nggak ada yang Hari. Kadang-kadang orang dini hari pakai lampu, arti dia menerangin apa? Tahu dini hari? Dini hari. Dinding hari-hari. Oh, dini Hari itu. Itu apa tuh? Hari-hari. Kan terus lampu tuh ya. Itu orang masang takut kejedot. Lah ini kan udah ini kesini juga. Iya. Ya kan? Hari-hari dini hari. Tabarrukan wa ta'ziman. Ini yang ilatnya ini idaatul mal. Ya, ilatnya idaatul mal atau sia-sia menyanyiakan harta gitu ya, menyanyiakan harta yang enggak bukan dan enggak ada tujuannya sama sekali. Kemudian yang kedua, tabarrukan wa ta'dzibannya itu yang harus digarisbawahi juga. Dia ngalap barokah. Kalau dinding ari emang tujuannya itu ngalap barokah buat hari-hari. Kemudian ngalap memuliakan hari-hari nggak boleh juga. Ngalap barokah juga. Di situ.
Wa thanihima, itu yang pertama, pengingat yang pertama tadi, yaitu tentang menghidupkan lampu di kuburan dan juga tentang apa tadi, sholat ya, sholat. Nah yang kedua, pengingat yang kedua, wa thanihima qala jama'atun min ashabina wa tabi'ahum an-Nawawi. Pengingat yang kedua yaitu ulama-ulama Syafi'i, ashabuna ashabu Syafi'i, dan juga ini diikuti pendapat ini oleh Imam Nawawi, mengatakan fi syarhi Muslimin, dalam kitab Syarah Muslim, bi hurmatil julus, mengatakan tentang haramnya duduk, wal wat'i, diulang lagi nih, wal wat'i, dan menginjak, alal qabri, di atas kuburan. Wa jazama akharuna kan Nawawi, dan mantap ulama-ulama lain kan Nawawi, seperti Imam Nawawi wa ghairihi, dan Imam wa ghairihi, dan selainnya, bil karohati, dengan kemakruhan, bila hajatin, jika tanpa hajat. Ini pengingat yang kedua, yaitu tentang duduk dan menginjak kuburan. Ashabus Syafi'i, sebagaimana tadi sudah kita singgung di atas, ulama-ulama Syafi'i mengharamkan injak kuburan atau duduk di atas kuburan. Ini ashabus Syafi'i, ulama Syafi'i. Diikuti juga Imam Nawawi. Nah, namun sebagian juga ulama ada yang mengatakan tidak haram tapi makruh. Makruh di sini karohah. Karohah di sini maksudnya makruh kalau tanpa hajat, gitu ya. Kalau tanpa hajat. Kalau tanpa hajat hukumnya makruh atau haram. Tapi kalau ada hajat malah nggak ada hukum makruh dan haram. Bisa jadi mubah. Kayak tadi yang RT bilang, ngangkat burung batang, gimana bisa lewat, orang sempit banget. Kecuali kalau nggak lewat kuburan itu atau nginjek kuburan itu, ya karena ada hajat, ada kebutuhan, maka tidak haram dan juga tidak makruh. Ada dua pengingat di sini, yaitu tentang duduk dan menginjak kuburan. Satu lagi tadi tentang sholat. Sholat kalau ngalapnya, kalau berharap, maksudnya berharap tabarukan kepada ahli kubur, maka hukumnya haram. Waffaqanallahu li ta'atihi wa analana min sawabi ridhahu. Semoga Allah membimbing kita, menuntun kita li ta'atihi, untuk taat kepada Allah, wa analana min sawabi ridhahu, dan Allah memberikan kepada kita min sawabi ridhahu, dari kesempurnaan ridhonya Allah, wa hibatihi, dan pemberian-pemberian Allah, wa hamana min mujibati sukhtihi, dan melindungi, Allah melindungi kita dari datangnya murka Allah, wa alimi uqubatihi, dan sakitnya siksa Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.